Semoga yang diniatkan sampai ya. Kita ngaji aja. Ilmu itu milik Allah, itu yang kami sampaikan tadi. Maka jalan cepat menuju Allah adalah melalui ilmu. Tapi ilmu itu disimpan di kalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang berilmu pasti jatuh cinta kepada Rasulullah. Orang berilmu pasti adabnya mengikuti adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sama-sama kita berjuang ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah Bu ya, saya diterima juga di sini. Saya ucapkan jazakumullah khairan kasih juga kepada Alwis Group yang telah mengundang Bu ya sehingga kami semua dapat berkumpul di sini. Pertanyaan saya Bu ya, saya selalu mencari rasa yang ada. Dari mendengar tausiah-tausiah yang Bu ya utarakan, zikir itu harus menenangkan rasa dalam tubuh kita. Dalam 1 kali 2 kali saya menemukannya, misal kadang saya sampai menangis kalau zikir la ilaha illallah seperti yang dicontohkan beliau. Alhamdulillah menemukan rasa itu. Tapi setelah saya mengejar untuk memberi kebiasaan hitungan yang diberikan beliau, jadi hilang. Tidak ada rasa itu, tidak selalu menyertai dalam hitungan. Ya. Misalnya yang tadi yang beliau sampaikan di Jawa, zikir yang 1000. Ujung-ujungnya saya mencari angka. Oke, saya paham. Jadi Baik. rasa itu hanya sekejap saja. Ujung-ujungnya saya melihat 1000 yang 1000 ya. Setelah mencapai 1000, mencapai kepuasannya di angka. Oke. Rasanya hilang. Baik. Tolong dibimbing supaya rasa itu tetap ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa itu bahasa Arabnya dzauq. Dzauq itu bukan Tuhan. Dia ciptaan Allah yang menghubungkan kita dengan Allah. Ibu punya pasangan, punya anak, punya teman yang menghubungkan dengan mereka, itu rasa. Benar nggak? Kenapa kita kangen ingin ke suatu tempat? Karena ada rasa yang terikat di sana. Kenapa kita merindukan satu sosok? Karena ada rasa. Dan rindu kepada sosok yang disebut Sayyidina Muhammad SAW itu tidak akan pernah habis. Rasa itu nikmat yang turun, dia seperti rezeki batin. Namun yang perlu diketahui, karena ini rezeki, ini milik Allah, suka-suka Allah dong mau turunkan kapan. Kenapa rasa zikir tidak selalu Allah beri? Karena Allah ingin mengatakan, wahai hambaku, fokuslah pada zikirmu, jangan fokus pada rasamu. Hilangkanlah dirimu, maka rasa itu akan tumbuh. Rasa apa? Merasakan tidak merasakan itu juga rasa. Maka Imam Ibn Arabi menyebutkan ada bab khusyuk, ada meninggalkan khusyuk. Jadi kiai-kiai itu sebelum dia menjadi mursyid ilmu rohani, mereka mabuk kalau sholat itu nggak ketahuan sama orang. Tapi ketika Allah ambil itu semua, Allah naikkan dia ke makam yang lebih, nggak boleh dia mengalami itu. Saya punya kakek guru, namanya Syekh Abuya Qasim Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Beliau dulu diminta untuk mimpin sholat Jumat. Takbirlah dengan rasa tadi. Apa yang terjadi? Dia asik dengan rasa itu. Jamaah berdiri 15 menit, Allahu Akbar, Fatihah belum kunjung dibaca. Dia masih Allah. Itulah ahwal yang terjadi dulu pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi beliau lebih kuat, maka ketika belum merasakan itu masih sanggup baca Al-Fatihah, tapi suaranya serak-serak basah. Ternyata itulah suara terindah, kata Rasulullah SAW. Suara terindah itu suara yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kenal Allah, dia terikat hatinya kepada Allah, suaranya indah. Sedangkan yang merdu, bedakan yang merdu dengan yang indah. Yang merdu banyak. Kalau orang Bandung, bandnya juga banyak banget, ya. Bener ya? Bandnya banyak sekali, grup-grup bandnya itu. Penyanyi-penyanyi rata-rata dari Bandung. Tapi yang indah itu nama Allah, Jamal. Dan itu nama baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sembahlah rasa, sembahlah yang memberi rasa. Ya, tetap zikir. Ini yang dikatakan Imam Athaillah Iskandari. Karena Allah tahu engkau nafsunya ingin memburu rasa, maka Allah jauhkan rasa itu. Tapi ketika Allah sudah melihat engkau tidak lagi mencari rasa dikasih, kita nggak melirik, dicuek aja. Karena kita sudah melihat sumber rasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fokus di la ilaha illallah, ya. Jangan lupa sholawatnya, karena la ilaha illallah itu energinya kuat. Langit bumi penyangganya la ilaha illallah. Maka orang baca la ilaha tidak sholawat oleng. Mesti bersolawat, karena kita kenal la ilaha illallah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ya, yang tadi. Di sini ada Pak Kapolsek Padang. Oke,
Saya tunduk kepada MC. Ya. Assalamualaikum. Akhirnya ini pertanyaan yang sudah terpandang tidak memuaskan, telah sekali maksudnya. Mau dipuaskan, Pak? Mau dirilis lagi kan? Iya, iya. Pak Kiai, setiap kita berdoa, harus ada kesalahan. Selalu ya, terbuka yang disebut adalah itu karena kesalahan iblis, itu adalah iblis. Maksud saya apakah dalam tubuh manusia, dalam diri manusia ini ada satu kesalahan yang memang diperbuat oleh manusia sendiri, tidak karena doa iblis. Kalau saya begini berkata, kalau melakukan kesalahan sendiri bukan saya, tapi karena kamu sendiri yang berbuat, tidak karena saya berbuat. Ya, bedakan salah dengan durhaka. Salah berdosa dengan durhaka itu lain. Durhaka itu awalnya fasik, ujungnya kafir. Itu iblis. Tapi kalau salah, itu sifat kita, sifat saya, dan semua yang hadir ini pasti banyak salah, banyak dosa. Ya. Kita ini tanpa iblis sudah ada salah. Apa kata Imam Mu'tazilah? Wujuduka dzanbun. Kamu ada aja udah dosa. Kamu merasa dirimu ada, kamu sudah salah. Itu kalam Imam Mu'tazilah Iskandari. Jadi dalam diri itu ada struktur, ada tubuh, ada akal, ada kolbu, ada nafs, ada jiwa. Jiwa ini nafs, dia yang punya ambisi, nggak perlu ada setan. Nafs ini sebenarnya dulu dari nur Sayyidina Muhammad SAW, lalu dibalut dengan cahaya, Allah celupkan ke dalam lembah syahwat. Jadi di alam sana, sebelum ada alam ini, ada namanya lembah syahwat. Syahwat itu bahasa Arab artinya keinginan rendahan, bukan hanya seksual. Semua keinginan duniawi, udah punya duit, pengen duit lagi, udah punya jabatan, pengen naik lagi, udah populer, pengen populer lagi, udah berkuasa, ingin kuasa lagi, itu namanya syahwat. Ya, udah mandang sekali, pengen mandang lagi, ya. Itu namanya syahwat. Syahwat itu syaha yashhu, yashtahi, ishtaha yashtahi, berkehendak tapi hendaknya rendah, karena kiblatnya nafs, bukan ruh. Jadi syahwat ini terbagi dua. Ada syahwat nafsiyah, dia mengikuti celupan tadi. Karena celupan itu ada pada diri saya, ada pada Pak Polisi, Pak Darwan, benar ya. Terima kasih tadi udah ngawal Pak ya. Barakallahu fikum ya. Ketika Allah telah celupkan, maka itu nempel. Ini yang masukkan ke tubuh ini. Maka jika kita salah berdosa, nggak usah salahkan iblis. Masih ingat Nabi Adam? Ini kajian saya awal-awal waktu pandemi. Setelah beliau terusir dari surga, kampung kita surga, masuk ke bumi ini tidak ada apa-apa, cuma ada tumbuhan, pohon, daun-daunan. Apa kata Sayyidina Adam? Rabbana zalamna. Ya Rabb, yang salah kami. Dia nggak salahkan iblis. Ya Rabb, yang salah saya. Adam, dia tidak salahkan Sayyidatuna Hawa. Maka hadis yang menyebutkan laula Hawa ma'asat imra'ah ala zawjiha, itu hadis diperdebatkan maknanya, walaupun secara lokalitasnya bagus. Kalau bukanlah karena Hawa, maka seorang istri tidak akan berkhianat, berdurhaka kepada suaminya. Itu hadis banyak ulama kita mempersoalkan karena dia dari Israiliyat. Bukan karena itu, bukan karena si Hawa juga. Di dalam ini ada lembah, bekas-bekas lembah itu. Itulah sebabnya selevel Rasulullah masih istighfar. Masih istighfar. Istighfar Nabi bukan dari syahwat, lembah syahwat. Ada lagi namanya keinginan ruhani. Keinginan ruhiyah. Nabi pun istighfar. Takut Nabi salah adab, maka Nabi sering ngomong, ya Rabb. Ya, baik. Ketika ada azan, ada doa. Apa doanya? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qiyamati sayyidina Muhammadanil wasilah. Wasilah kata beliau, ini adab Nabi Muhammad SAW. Wa arju, aku berharap wasilah itu adalah aku, adalah untukku. Padahal itu beliau. Tapi beliau beradab. Karena sesekali beliau mengatakan, ana al-fatih. Nabi itu kalau lagi rohaninya memuncak, maka beliau keluarkan kalam-kalam yang tegas. Akulah sang pembuka syafaat. Itu surga neraka, tidak aku. Tidak ada, aku tidak dibuka. Itu ngomong begitu kalau nggak lagi memuncak ruhnya. Nabi akan ngomong begitu. Rasulullah ketika ruhnya lagi naik, apa kata beliau? Itu Ibrahim, itu Adam, itu Isa, itu Musa. Semuanya minta izin kepadaku, baru boleh kasih syafaat. Kalau nggak beliau lagi naik rohaninya, nggak mungkin bilang kalau begitu. Ya. Maka beliau istighfar. Istighfarnya Nabi bukan dari dosa. Istighfarnya Nabi dari merasa kurang adab. Padahal apapun yang Nabi lakukan semuanya beradab, benar nggak? Jadi itu Pak, karena di dalam diri kita ada celupan dulu. Jadi nggak perlu salahkan iblis Pak.
Siapa yang menyalahkan iblis, dia adalah saudaranya iblis. Apalagi yang kenal sama iblis, apalagi yang mengiblis-ibliskan orang yang nggak paham sama dia. Kan lagi rame tuh bupati mengiblis-ibliskan orang. Saya agak gregetan itu ya. Ternyata sudah punya teman dia. Ya. Mohon maaf, serius. Dalam adab kerohanian tidak boleh mengiblis-ibliskan orang, itu nggak boleh. Tegur-tegur aja. Apalagi ngancam-ngancam mau pindah ke negara lain. Itu kan sama kayak orang tengkar suami istri, yaudah saya punya cari laki yang lain aja deh gitu. Sama kayak gitu. Itu berarti udah gak cinta tuh. Ya, berarti udah mulai retak gitu. Berarti hubnya agak perlu diperbaiki. Ya, hubul watan, cinta ke dalam negeri sendiri. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi gitu Pak Darwan ya. Saya ini setiap dari ujung rambut sampai ujung kaki, saya merasa banyak dosa. Maka sampai hari ini udah nggak berani lagi jadi penitia surga neraka. Ya, karena udah nggak sempat mikirin orang. Kita sempat mikirin diri sendiri aja. Tapi dalam memikirkan diri, kita akan paham diri orang. Siapa yang kenal dirinya akan kenal, bukan Allah dulu. Yang kenal dirinya, dia akan kenal diri orang lain. Barulah dia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah, semoga ilmu ini Allah berikan selalu. Semoga Allah kekalkan dalam kalbu dan tidak diambil. Jika diambil dengan ruh kita husnul khatimah. Amin ya rabbal. Ayat sini lagi baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kabar gembira pulang kampung kepada negeri yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebenarnya masih banyak yang mau disampaikan, tapi waktu juga yang sangat sempit. Semoga Allah meridhoi apa yang kami kalangkan dan mengampuni jika ada yang salah. Kita ada pengajian lagi besok, silakan diumumin nanti ya. Insya Allah besok kita sambung lagi kajian hikamnya Masjid Agung ya. Bawa catatan kalau bisa, jangan cuma terpana. Ya. Kalau nggak nanti dilihat lagi rekamannya lalu dicatat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mari kita tutup dengan salawat pendek. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.